Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca Khutbatul Hajah, kemudian sedikit dari mukadimah beliau yang menerangkan kepada kita sekalian tentang urgensi pentingnya ilmu tauhid. Yang mana ilmu tauhid atau ilmu akidah adalah semulia-mulianya ilmu, seagung-agungnya ilmu, dan ilmu yang paling wajib untuk kita pelajari. Ilmu yang paling wajib untuk kita cari. Sebelum kita mempelajari yang lain, pertama kali yang wajib untuk kita pelajari adalah ilmu tauhid. Kemudian setelah beliau menyampaikan kepada kita sekalian tentang urgensi ilmu tauhid, kemudian beliau menyampaikan kepada kita sekalian alasannya. Alasan kenapa ilmu tauhid begitu penting. Yang pertama adalah karena ilmu tauhid adalah ilmu yang mempelajari tentang Allah, tentang nama-namanya dan sifat-sifatnya. Demikian juga ilmu tauhid adalah ilmu yang mempelajari tentang hak-hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hambanya. Dengan kata lain, ilmu tauhid adalah ilmu yang mempelajari tentang kewajiban-kewajiban para hamba kepada Allah. Ya. Ini alasan yang pertama. Yang kedua, karena tauhid adalah kunci. Kuncinya jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tauhid atau akidah adalah pondasi atau dasar dari syariat-syariat Islam. Sebagaimana yang kita ketahui, ketika seseorang itu membangun sebuah bangunan, rumah atau yang lainnya, pasti pertama kali yang dibangun adalah pondasinya. Kalau kita ingin bangunan kita, rumah kita kokoh, kuat, maka pertama kali yang kita perkuat adalah pondasinya. Maka demikian juga apabila agama kita ingin tegak, ya, syariat agama kita ingin tegak, maka pertama kali yang kita bangun, yang kita perbaiki, yang kita kokohkan, ya ini adalah pondasi kita, ya ini apa? Akidah. Ya. Selanjutnya beliau menjelaskan, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, walidha ajma'atir rusul ala da'wati ilaihi. Qala Allah ta'ala, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Walida, oleh karena itu, berdasarkan urgensi pentingnya ilmu tauhid, ajma'atir rusul ala da'wati ilaihi. Para rasul, para nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, ajma'at,
telah ijma', berkonsensus, bersepakat untuk apa? Ala dakwati ilaihi, bersepakat, berijma' untuk mendakwahkan tauhid tersebut. Semua para nabi dan rasul semuanya bersepakat berdakwah kepada tauhid atau berdakwah kepada akidah. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin, dan tidaklah kami di sini Allah Subhanahu wa taala mengutus min qablika, sebelum engkau, hai Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min rasulin, seorang rasul pun, illa, kecuali, nuhi, kami wahyukan, ilaihi, kepadanya, kepada rasul tersebut, annahu la ilaha illa ana, bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada ma'bud, la ma'buda bihaqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah illa ana, kecuali aku Allah Subhanahu wa taala. Fa'buduni, maka beribadah kalian semua kepadaku Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini dalam surat Al-Anbiya ayat 25 jelas ya, menerangkan kepada kita sekalian bahwasanya semua para rasul ya telah bersepakat ya, atau mereka yakni mendapatkan wahyu yakni apa? La ilaha illallah ya. Dan mereka membawa misi ya, dakwahnya apa? Yakni apa? Wa ma arsalna min qablika min rasulin. Jadi tidak ada seorang rasul pun yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali misi dakwahnya adalah sama. Menyeru kepada kaumnya la ilaha illallah. Ya. Ya, kemudian lanjutnya poin selanjutnya, wa syahida li nafsi ta'ala bil wahdaniyati wa syahida biha lahu malaikatuhu wa ulul ilmi. Qala Allah ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti la ilaha illa huwa al azizul hakim. Surat Ali Imran ayat 18. Wa syahida li nafsi ta'ala bil wahdaniyati. Ini juga menunjukkan tentang ya pentingnya atau urgensinya ilmu tauhid. Bukti yang selanjutnya apa? Yakni Allah Subhanahu wa taala telah mempersaksikan bagi dirinya sendiri bil wahdaniyati, dengan keesaan, dengan kemahatunggalan. Kalau Allah itu adalah Maha Esa. Wa syahida biha lahu malaikatuhu. Demikian juga bersaksi dengannya, dengan wahdaniyah, dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala itu apa? Malaikatuhu. Demikian juga para malaikatnya. Wa ahlul ilmi. Demikian juga apa? Ahlul ilmi.
Ya, jadi apa? Yang telah mempersaksikan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama Allah Subhanahu wa taala sendiri. Yang kedua para malaikatnya. Kemudian yang ketiga apa? Ahlul ilmi, orang-orang yang diberikan ilmu kepadanya. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Allah Subhanahu wa taala telah bersaksi bahwasanya tidak ada sembahyang disembah kecuali Dia. Wal malaikatu. Demikian juga para malaikat. Wa ulul ilmi. Demikian juga orang yang berilmu. Qaiman bil qisti, dalam kondisi, dalam keadaan menegakkan keadilan. Jadi persaksiannya itu apa? Dalam kondisi, dalam keadaan apa? Menegakkan keadilan. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Tidak ada sembahyang bersembah kecuali Dia. Siapakah Dia? Al-Aziz Al-Hakim. Al-Aziz yang maha perkasa. Al-Hakim yang maha bijaksana. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menutup ayatnya yang mulia dengan menyebutkan dua Asmaul Husna, Al-Aziz dan Al-Hakim, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Al-Aziz, Allah maha perkasa. Ya. Keperkasaan Allah Subhanahu wa taala di puncaknya keperkasaan. Bersama dengan itu, meskipun Allah itu maha perkasa di atas segala-galanya, Allah tidak seperti penguasa-penguasa di muka bumi. Yang mana biasanya kalau punya kekuasaan, mereka semena-mena. Tapi berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Allah itu maha perkasa, tapi kekuasaan Allah adalah Al-Hakim, maha bijaksana. Senantiasa apa? Diiringi dengan kebijaksanaan, ya. Meletakkan sesuatu apa? Pada tempatnya, ya. Al-Hakim, Al-Hikmah, lawan dari apa? yakni al-dzulm, dolim, ya. Taib, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di penutup atau di akhir mukadimah beliau membawakan walamma kana hadza sa'nu tauhid kana lizaman ala kulli muslimin ayyataniya bihi ta'alluman wa ta'liman wa tadabburan wa tiqadan liyabniya dinahu ala asasin salimin wa ta'minanin wa taslimin yas'adu bisamaratihi wa nataijihi. Walamma kana hadza sa'nu tauhid, dan tatkala perkara tauhid seperti itu, ya, setelah kita mengetahui bersama tentang urgensi pentingnya ilmu tauhid, kemudian beliau menjelaskan apa kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap ilmu tauhid. Kana li zaman ala kulli muslimin, maka wajib
lazim, wajib ala kulli muslimin, atas setiap muslim. Berarti ini hukumnya apa, Pak? Fardu ain. Ain. Wajib setiap muslim. Ayak taniya bihi, untuk memberikan perhatian kepada ilmu tauhid, kepada tauhid. Apa bentuk perhatiannya? Apa bentuk kalau kita itu memperdulikan tauhid, tidak acuh tak acuh dengan ilmu tauhid? Beliau menjelaskan ada 4 kewajiban yang harus kita tunaikan, yang harus kita kerjakan. Yang pertama, ta'alluman. Ta'allum. Ma mana ta'allum? Ma mana ta'allum? Belajar. Ya, barangkali di antara antum, saya yakin semuanya, hampir semuanya hafal dengan sebuah hadis yang biasa ditulis di sampul Iqra. Khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamahu. Khairukum, sebaik-baik kalian, man, siapa saja, Pak? Ta'allama, belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ini ta'allum. Nanti ketika antum belajar sorob, ya, nanti akan ketemu kalimat ini atau kata ini. Jadi apa? Ta'allum. Berasal dari fi'il ta'allama, ya ta'allamu, ta'alluman. Artinya apa tadi? Belajar. Kewajiban yang pertama, Pak, kita harus belajar. Yuk kita belajar. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk belajar ilmu tauhid. Ya, di sini di antaranya ya. Alhamdulillah, Allah memberikan kesempatan kepada kita kemudahan untuk belajar ilmu tauhid di Mahat Ilmi, meskipun sepekan sekali. Itu pun kalau masuk, gitu ya. Jangan disia-siakan. Kesempatan seperti ini belum tentu terulang kembali. Ya, jangan disia-siakan. Ini yang pertama, ta'allum, belajar. Yang kedua apa, Pak? Takliman. Mana taklim? Belajar apa mengajar? Hah? Mengajarkannya. Taklim. Ya. Ini kewajiban kita yang kedua, taklim. Nanti ketika antum nanti sudah belajar sorob, nanti akan tahu tasrif istilahi. Taklim berasal dari fi'il allama yu'allimu ta'liman, mengajarkannya. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya mau bertanya dulu, Pak. Kalau antum diajak orang, teman antum, yo taklim yo, berarti yo ayo ngajar, Pak. Bukan belajar. Kalau belajar apa? Yo ta'allum. Nah, insya Allah itu ya, kalau nanti antum belajar sorob, nanti akan antum tahu faedahnya apa. Yang pertama, mungkin yang selama ini antum keliru, ya toh? Sudah familiar tapi ternyata keliru. Atau yang kedua, nanti akan antum tahu ternyata apa? Miskinnya bahasa Indonesia. Gitu ya. Dan kayanya bahasa Arab. Kenapa? Ternyata banyak sekali bahasa-bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Arab. Contohnya ini taklim nih.
Sudah apa? Sudah jadi bahasa Indonesia, taklim. Ya. Dia taklim ya. Baik. Mengajarkannya, Pak. Ini nanti kita ganti ya. Jangan yo taklim yo. Ya. Ya. Sama seperti apa, Pak? Ini selingan ya, intermezzo ya. Tadarus. Tadarus. Ya, tadarus. Yang sering kita pahami apa, Pak? Membaca Al-Quran secara bergantian kan gitu kan? Nah, padahal nanti kalau antum belajar sorob, tadarus, itu berasal dari fi'il darosa. Artinya belajar kan? Darosa yadu rusu. Antum sudah belajar kan? Bab pertama, fa'ala yaf'ulu. Nanti ketemu ketika mazid ikut wazan tafa'ala. Ya tadarosa. Mazid. Tambahannya 2 huruf. Tak sama alif. Tadarosa. Ya tadarosu. Tadarusan. Yang mana di antara maknanya wazan atau bab tafa'ala bermakna musyarakah, artinya saling. Tadarosa saling belajar. Ya, tadarosa artinya saling belajar. Seperti apa? Ta'arofa. Mana ta'arofa? Saling mengenal. Saling berkenalan. Ta'arofa ya ta'arafu ta'arufan. Ta'aruf saling kenal ya, namanya saling ya gantian dua belah pihak. Maka apa? Yang lebih tepat sebetulnya Pak kalau tadarus itu saling belajar. Satunya membaca, satunya membetulkan. Atau satunya membaca Al-Qur'an, satunya menjelaskan maknanya, tafsirnya. Itu namanya tadarus. Kalau membaca bersama-sama atau gantian, itu namanya qiraatul Quran atau tilawatul Quran. Ya itu ya. Nah, jangan sampai keliru. Yuk tadarus yuk. Ternyata guru moco. Tadarus kok moco. Ya pas sama dengan tadi. Yuk taklim yuk. Ternyata ngaji. Gitu. Belajar. Yuk mulang yuk. Lah itu baru betul. Nah, tapi ya, itu yang kedua ya. Yang ketiga apa? Tadabbur, yang merenungkan makna-makna dari ilmu tauhid, ya. Tauhid ada 3, nanti akan diterangkan. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat itu dia apa? Direnungi maknanya, dipahami maksudnya, dipahami. Terus yang keempat, kalau sudah dipahami kemudian apa? Wa'tiqodan, diyakini. Jadi jangan sampai belajar ilmu tauhid hanya sekedar khasanah, memperkaya khasanah, memperkaya pengetahuan, ya, lumpuk-lumpuk, menumpuk-numpuk ilmu, ya. Yuk cari ilmu sebanyak-banyaknya, tapi apa? Wa'tiqodan, tanpa diyakini. Nah ini penting ya, yang keempat ini apa? Diyakini. Belajar, mengajar, dipahami maknanya, kemudian apa? Jangan lupa diyakini. Karena apa? Nanti perkara i'tiqad, keyakinan, itu banyak sekali perkara-perkara yang gaib, yang tidak masuk akal. Ya, seperti itu ya. Lah apa tujuannya? Liyabniya dinahu ala asasin salimin, supaya dia bisa membangun agamanya di atas pondasi yang selamat. Wat mi'nanin, demikian juga dia bisa tumak ninah. Wat taslimin, dia bisa taslim, pasrah, tunduk, patuh.
Yas'adu bisamaratihi wa nata'ijihi. Ya, dia bisa yakni bahagia ya dengan apa? Memarahi atau memetik buah-buahnya, demikian juga hasil-hasilnya. Itu apa? Itu harapan atau tujuan seseorang apabila telah mendapatkan ilmu tauhid. Wallahu waliyul taufik, dan Allah adalah pemilik at-taufiq al-muallif, ya penulis ini Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, ya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini dulu mungkin materi kita. Ya. Adzannya jam berapa, Pak? Jam berapa? Adzannya 45? Baik ya. Kita masih punya waktu kurang lebih 7 menit. Ya, 7 atau 8 menit. Karena waktu kita sangat-sangat terbatas, maka ya, dengan berat hati, maka nanti antum tidak semuanya kebagian pertanyaan. Maka beruntunglah antum yang duduknya di depan, dan merugilah yang antum duduknya di belakang, ya tak? Tapi jangan kecewa. Insya Allah pekan depan kita ganti. Dari belakang dulu, ya. Itu ya. Makanya apa? Sunahnya kan apa? Adabnya kan di depan, ya kan? Itu ya, depan. Biar ketahuan kalau ngantuk, ya kan? Baik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi sebelum kita melanjutkan ya pertanyaan, mengulang kembali apa yang sudah kita sampaikan. Jadi mohon antum semuanya di rumah persiapan, ya, persiapan sehingga apa yang menjadi tujuan kita, yakni murojaah atau memantapkan apa yang sudah antum pelajari di pelajaran nahwu maupun shorob, itu akan tercapai ya. Karena apa? Kita akan, ya ini namanya langsung praktek ya, praktek yang sudah antum pelajari, sehingga apa? Antum semakin paham dengan yang antum pelajari. Baik, kita langsung mulai ya dari poin walidah ya. Itu ya, walida ajma'atir rusul ala da'wati ilaihi, dan seterusnya. Jadi PR-nya antum di rumah. Jadi antum persiapan yang akan dibaca 1 paragraf atau 2 paragraf atau 3 paragraf. Silakan antum cari tugas antum, mana isim, mana fiil, mana huruf, tandanya apa. Kemudian apa? Kalau itu isim, nanti antum cari itu isim apa. Kalau ditinjau dari, nah sesuai dengan antum pelajaran sampai mana. Nah, kalau antum sudah sampai yang pertama adalah bangunannya, yang kedua jenisnya, yang ketiga jumlahnya. Sudah belum, Pak? Sudah ya jumlah? Selesai? Nah, berarti antum nyarinya di situ. Sampai di situ ya. Baik. Demikian juga syaratnya. Cuma kalau syaratnya mungkin masih jarang. Ya, jarang ketemu, masih jarang mungkin. Ya. Kalau ketemu fiil, nah ini fiil apa? Fiil madhi, mudhari atau amr. Ya, seperti itu ya. Baik. Kita mulai ya. Dari sebelah kanan saya yang paling depan. Walida ajmatir rusul ala da'wati ilaihi.
Pertanyaan pertama, ajma'at. Ajma'at. Apa artinya tadi ajma'at? Sebelah kanan saya. Apa tadi artinya? Ajma'at bersepakat, berijma', berkonsensus, ya. Lanjut. Ajma'at isim fi'il atau huruf? Ganti Pak. Ganti. Sampingnya. Isim fi'il atau huruf? Isim. Isim apa? Bersepakat loh. Fi'il. Fi'il apa? Ya, fi'il madhi ya. Ajma'at fi'il madhi. Baik. Lanjutnya. Pak Sugeng. Ar-rusulu. Apa artinya Pak? Ar-rusulu? Ya, para rasul. Nah. Pertanyaannya, ar-rusul isim fi'il atau huruf Pak? Isim. Kenapa isim? Ada alif lam. Baik, selanjutnya. Ar-rusul ditinjau dari bangunan akhirnya isim apa? Terus ya. Sahih. Ya, kenapa sahih? Tidak ada. Atau bukan? Bukan maksud. Baik. Antum Mbak sekarang ar-rusul ditinjau dari jenisnya. Isim apa? Mudzakkar. Mudzakkar apa muannas? Artinya apa? Dihukumi mu'anas. Dihukumi mu'anas. Kenapa dihukumi mu'anas, Pak? Karena fi'ilnya mu'anas? Enggak. Ya, ar-rusul kalau secara makna apa? Para rasul. Para rasul mudzakkar itu mu'anas? Para rasul. Ya, para rasul loh ya. Mudzakkar. Para rasul kok. Ya, emang ada rasul dari wanita, ya. Tetapi lafadz ar-rasul di sini apa? Dia merupakan jamak taksir. Jamak taksir itu apa? Dihukumi mufrad muannas. Jadi kalau antum ditanya, jawabannya bisa begini. Ya, ar-rusul ya. Mudzakkar apa? Mu'annas lafdon ya, mudzakkar maknawa apa? Maknawian atau hukman. Ya, ini seperti itulah. Ya. Baik. Kalau secara lafadz ya, secara lafadz memang apa? Dihukumi mufrad muannas ya. Baik. Lanjut. Ala dakwati. Ad-dakwati ditinjau dari jenisnya. Tanya dulu. Isim fi'il atau huruf? Isim. Kenapa? Iya. Berarti ada dua tandanya. Yang pertama alif lam, yang kedua apa? Diawali huruf jar. Lanjut sampingnya ad-dakwati ditinjau dari jenisnya. Isim apa? Jenis. Jenis kelamin. Ya tak? Mu'annas. Kenapa mu'annas? Iya, diakhiri dengan ta marbuthah. Selanjutnya Pak, ad-dakwati dia isim mu'annas. Mu'annas apa itu Pak namanya Pak? Mu'annas majazi.
Kenapa Pak dia dinamakan muannas majazi? Tidak menunjukkan? Iya, betul ya. Lawannya apa lawannya? Muannas majazi? Muannas hakiki. Ya, lanjut. Sekarang antum Pak, ad-da'wati kalau ditinjau dari jumlahnya, bilangannya, bahasa Arabnya adat. Siapa Pak? Pak? Jama? Ad-da'wah loh. Mufrad. Apa nih mufrad, Pak? Apa nih mufrad? Tunggal. Baik. Selanjutnya ilaihi. Pertanyaannya domir hi ilaihi. Isim bila tahu huruf? Antum mah? Isim bila tahu huruf? Ilaihi. Hi. Ilaihi. Hi. Isim. Kenapa isim? Didahului huruf jar. Huruf jarnya apa? Ila ketambahan huwa menjadi apa? Ilaihi. Ya, nanti silakan pelajari di ini isim domir ya, kata ganti ya. Lanjut. Wa ma arsalna. Wa itu isim filata huruf. Lanjutnya, teman. Wa. Apa artinya wa? Dan. Isim filata huruf? Huruf ya. Nanti akan antum pelajari macam-macam arti wa. Wau. Ada wau ibtida, ada wau atop, ada wau ma'iyah, ada wau hal, ya. Huruf wau aja Pak, macam-macam ya. Ma, lanjutnya saat ma. Isim kata huruf? Huruf. Ya, ma. Huruf apa nama ma itu? Ma di sini apa? Tadi diartikan apa tadi? Nah, tidaklah. Berarti namanya huruf apa? Huruf, nanti akan pelajari namanya huruf nafi, peniadaan. Ya. Ma, kemudian ma juga macam-macam nanti. Ada ma mausul, ada ma istifham, tanya, mas muka, siapa namamu? Ya. Tapi kalau setelahnya ada illa, maka itu bermakna apa? Tidak. Ya. Wa ma arsalna. Lanjutnya, Pak. Arsalna. Isim fi'il atau huruf? Fi'il. Fi'il apa itu, Pak? Fi'il apa? Fi'il madhi, mudhari atau amr? Madhi. Arsalna artinya apa arsalna? Kami mengutus. Apa ikhwan? Fi'il madhi apa mudhari? Madhi. Fi'il madhi ya. Baik. Nanti akan antum pelajari di tasrif lughawi. Tasrif secara menurun atau secara apa? Vertikal. Ya, kan ada tasrif istilahi secara horizontal mendatar, ada juga yang menurun. Arsalna. Ya. Lanjutnya arsalna, domirnya apa? Domirnya arsalna tadi nahnu, kata gantinya nahnu. Ya.
Nahnu di sini siapa? Allah. Itu mah. Kenapa di sini Allah menggunakan domirnya nahnu? Yang artinya kami atau kita. Apakah berarti Allah itu banyak? Tidak. Berarti apa? Untuk apa? Li ta'zim, li takrim, untuk memuliakan. Pertanyaannya, ini kan tadi kan bahasa Arab ya. Pertanyaannya, apakah di dalam bahasa Indonesia kita mengenal seperti ini? Ya, sama juga ya. Kita seorang, kita atau kami. Jadi tidak mesti banyak orang. Ya, dalam rangka ya bukan berarti memuliakan kita, bukan. Maksudnya ya memperhalus lah seperti itu ya. Baik. Jadi tidak hanya dalam bahasa Arab saja ya, dalam bahasa Indonesia pun juga dikenal istilah seperti itu atau penggunaan seperti itu untuk menghormati atau memuliakan ya. Bukan berarti Allah itu jamak lebih daripada satu ya. Lanjut sedikit lagi, min qablika, qablik. Anu Pak, qablik isim bila ta huruf qablik sebelummu. Qabli. Pertanyaannya qabli. Min qabli. Isim fi'il atau huruf? Huruf. Lanjut, Ustaz Ferry. Isim. Kenapa isim? Didahului huruf jar. Tanda yang lain, untuk mah? Qablik. Ya, tanda isim yang lain apa? Selain kemasukan huruf jar. Qablik. Bersambung dengan isim yang lainnya. Alamat isim nomor berapa, Pak? 5 atau 6? Bersambung dengan isim yang lain itu alamat atau tanda isim yang nomor berapa? 5 ya. Baik. Min rasulin. Lanjutnya. Rasulin. Isim bila tahu huruf? Isim. Kenapa? Iya. Lanjutnya, apakah ada tanda yang lain? Apa? Tanwin. Baik. Min rasulin. Pertanyaan selanjutnya. Pak, Adi servis. Ya, paling apa dewe nih? Ada servisnya masalahnya. Kalau ditinjau dari jenisnya, oh enggak ya, jumlahnya Pak. Jumlah. Sim apa? Jumlah. Rasul. Mufrad. Apanya mufrad? 1 ya, lanjutnya. Rasulin mufrad, 1 rasul, seorang rasul. Bagaimana bahasa Arabnya 2 orang rasul? Itu mah. Selanjutnya. Rasulani atau rasulaini. Lanjutnya, sampingnya jamaknya rasul, banyak rasul. Apa banyak rasul? Apa? Hah? Yang keras. Ya, rasuluna atau rasulina, atau bisa juga apa? Jamaknya jamak taksir. Apa? Rusul. Pendek, jangan panjang. Rusul. Nah, gitu ya. Baik. Jadi di sini apa? Rasul memiliki 2 jamak. Yang pertama jamak mudzakkar salim, yang kedua jamak taksir, ya. Baik. Kita selesaikan ini ya. Illa Nuhi. Nuhi. Selanjutnya Pak, Nuhi. Isim bila tahu huruf? Nuhi. Apa tadi artinya Nuhi?
Ya, kami wahyukan. Berarti apa, Pak? Isim fi'il atau huruf fi'il, ya. Fi'il apa, Pak? Madhi, mudhari atau amr? Apa? Nuhi. Fi'il apa, ikhwan? Diawali dengan salah satu huruf mudhari. Apa kemarin? Mudhari, ya ta? Diawali dengan Anita, ya ta? Ingat sama Anita, Mbak Anita. Anahu la ilaha illa ana fa'buduni. Terakhir, fa'buduni. Fa'buduni. Fa ini apa nih? Fa ini. Isim fi'il atau huruf? Fa. Huruf. Ya, fa'buduni huruf. Kemudian apa? Buduni. Aslinya panjang. Ya. Budu. Budu. Nih. Beribadalah kalian semua kepadaku. Budu. Isim fi'il atau huruf? Fi'il. Fi'il apa? Amr. Fi'il amr. Fi'il amr. Budu. Domirnya apa? Budu. Domirnya apa domirnya? La, budu. Ya. Asalnya panjang. Budu, ya. Buda, budu. Nanti akan antum pelajari di tasrif lugawi. Tasrif fi'il mudhari. Bud, beribadalah kamu seorang laki-laki. Buddha, beribadalah kamu dua orang laki-laki. Budu, beribadalah kalian banyak laki-laki. Ya. Fi'il madinya apa, ikhwan? Terakhir, apa fi'il madinya? Bud, abada apa abida atau abuda? Abada atau abida? Ayo, ragu-ragu antum, ya. Terjadi khilaf ya para santri, ya. Baik, berarti buat PR saja ya. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, karena sudah mau qomat, kita tutup dulu ya perjumpaan kita pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga sedikit yang kita pelajari pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa membuahkan amal soleh kepada kita sekalian, sehingga bisa menjadi bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kita tutup. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.